Wala'natullah ala a'da'i ila qiyami wal fitnah ila akhirah. Hikmah yang ketiga. Qala Amirul Mukminin alaihi salam waqad lafihi inda masiri al amhar fatarajjalu lahu washtaddu baina yadayhi faqala ma hadha alladhi sana'tum faqalu khulqun minna نعزم به أمراءنا قال الله ما ينتفع بهذا أمراؤكم فإنكم لتشقون على أنفسكم في الدنيا وتشقون به في آخرتكم وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربحت دعة مع الأمان من النار. Amirul Mukminin alaihi salam di dalam perjalanannya menuju kota Syam, sebagian dari penduduk kota Ambar menemui beliau, lalu mereka bergegas dan berlari untuk menemui Amirul Mukminin Imam alaihi salam di tengah perjalanan itu. Lalu Amirul Mukminin Imam alaihi salam bersabda, "Ma hadzal ladzi sana'tum?" Apa yang kalian lakukan? Faqalu, lalu mereka mengatakan, mereka menjawab, "Qulubun minna nu'azzimu bihi." Ini adalah kebiasaan kami yang dengannya kami menta'azim dan kami memuliakan dan kami menghormati para pembesar-pembesar kami, para pemimpin-pemimpin kami. Faqala, lalu Amirul Salam mengatakan, "Wallahi ma yantafi'u bihadza Allah." Sumpah demi Allah bahwa dengan perbuatan kalian ini para pemimpin kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari wa innakum latashaqquna ala anfusikum fid dunyakum, dan sesungguhnya kalian sedang membuat susah diri kalian sendiri di dunia kalian. Wa tashqauna bihi fi akhiratikum, dan kalian mencelakakan dan kalian akan celaka dengannya di akhirat. Fama akhsaral masyaqqah wara'ahal biqaw warbahat da'ata mahal amununa. Betapa meruginya kesulitan yang dibaliknya adalah azab, dan betapa beruntungnya kemudahan yang dengannya adalah keamanan dari api neraka. Insyaallah. Hikmah yang ke-37 ini hendak menyampaikan kepada kita tentang bagaimana caranya kita menghormati orang. Bagaimana caranya kita menghormati orang lain, yaitu menghormati para pemimpin dan para pembesar. Nah, diriwayatkan ketika Amirul Mukminin Imam alaihi salam sedang melakukan perjalanan menuju kota Syam, lalu di tengah perjalanan itu terdapat suatu desa, suatu desa yang bernama Desa Ambar atau Kota Ambar.
ketika Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam melewati desa tersebut dan penduduk desa mendengar bahwa Amirul Mukminin Sayyidul Muwahhidin Imamul Muqtadin sedang melewati desa tersebut kota Syam, lalu mereka ramai-ramai istilahnya mengistiqbal atau menyambut Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, berlari menuju Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, yang sebagiannya naik kuda lalu mereka turun dengan bergegas, yang sebagiannya berlari dengan cepat untuk menyambut Amirul Mukminin alaihissalam. Lalu mereka istilahnya dikatakan membentuk haulah atau mengelilingi Amirul Mukminin, berpusar sekitar Amirul Mukminin dan menghormati Amirul Mukminin, menta'azim, memuliakan Amirul Mukminin. Namun dengan cara mereka menghormati, menta'azim, memuliakan Amirul Mukminin Islam dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat, sehingga Amirul Mukminin Imam Islam mengatakan, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melakukan? Lalu mereka menjawab, mereka katakan, faqalu khuluqun minna, ini adalah kebiasaan kami, ini adalah adat kami, ini adalah perangai kami, nu'azimu bihi umara'an. Dengan perbuatan ini, dengan penta'aziman ini, dengan pemuliaan ini, kami akan memuliakan pemimpin-pemimpin kami, dan kamu salah satu dari pemimpin kami. Makanya kami memuliakan dengan demikian, kami menghormati kamu dengan demikian. Namun dengan cara apa? Tadi kita katakan dengan cara yang tidak tepat. Nanti tidak tepatnya bagaimana? Dengan cara yang tidak tepat. Yang Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, nah ini tidak tepat yang kalian lakukan. Makanya Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, fa'ullah wallah, sumpah demi Tuhan, mayan tafi bihadza umara'ukum. Pemimpin kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang kalian lakukan. Dari satu sisi. Jadi awalan, penghormatan dan pemuliaan yang kalian lakukan tidak memberi manfaat dari pemimpin kalian, tidak memberi manfaat kepada pemimpin kalian di satu sisi. Yang kedua, sudahlah tidak memberi manfaat kepada pemimpin kalian. Jadi penta'aziman dan pemuliaan dan penghormatan kalian ini sudahlah tidak memberi manfaat kepada pemimpin kalian, dan juga membuat kalian susah di dunia. Yang kedua, membuat kalian susah di dunia. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, wa innahu latashukuna ala anfusikum fi dunya. Kalian akan menyusahkan diri kalian sendiri di dunia. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Penta'aziman dan pemuliaannya itu sudahlah tidak memberi manfaat kepada pemimpinnya. Yang kedua, membuat mereka susah pula di dunia. Berikutnya apa lagi? Dikatakan ini juga akan membuat kalian celaka nanti di akhirat. Watashkauna bihi fi akhirat itu. Dan kalian akan celaka dengannya nanti di akhirat. Jadi 3 hal di mana efek dari penta'aziman, efek dari pemuliaan itu, efek dari penghormatan itu memberi 3 hal di mana 3-tiganya semua adalah keburukan, semuanya adalah kecelakaan, semuanya tidak memberi manfaat. Yang pertama, tidak memberi manfaat kepada yang dihormati, dan bagi yang menghormati, bagi si mereka yang memuliakan ini juga memberi kecelakaan dan memberi kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu ini mengenai sekarang kan betapa ruginya kesulitan dan kesusahan di dunia ini yang nanti di akhirat juga akan diazab.
Ya ini apa maksudnya? Ya ini si pentakziman ini, si penghormatan ini, si pemuliaan ini. Sudahlah kalian di dunia capek-capek menghormati, tunduk-tunduk kan? Lari-lari, ngejar-ngejar pemimpin kalian kan? Nanti kalau Pak Presidennya datang, kita nggak usah sebut nama, nanti kita masuk sidang lagi. Misalnya ada seorang presiden datang, terus kita lari-lari, ngejar-ngejar. Presidennya asik naik mobil limosin misalnya. Presidennya naik mobil limosin, tangannya melambai. Kita hanya lari-lari, ngejar-ngejar. Jatuh-jatuh, kan gitu. Kan susah itu, sudahlah kita susah gitu. Terus nanti di akhirat dapat siksaan lagi, dikatakan wama akhsaral masyaqqata wa wara'aha al-iqab. Betapa meruginya kesulitan dan kesusahan yang ada di dunia sekarang, di mana nantinya di akhirat kita ditambah lagi dengan siksaan. Kalaulah di dunia ini kita susah, lalu nanti di akhirat kita bersenang-senang, maka itu hal yang baik. Seperti apa? Seperti bayar humus. Bayar humus kan susah itu, diambil 1/5 dari bank kita. Sudahlah pendapatan kita satu bulan 1 juta. Sisa di akhir tahun ada 100.000, lumayan ini bisa beli empet-empet. Dipotong humus lagi dari 100.000. 1/5-nya 20.000. Kan susah itu ya. Ngeluarin 20.000 itu susah. Ini kalau sisanya akhir tahun itu 100.000. Kalau 1 juta dikeluarinnya 200. Kalau 10 juta dikeluarinnya 2 juta. Kalau 100 juta dikeluarinnya 20 juta. Kalau 1 M dikeluarinnya 200 juta. Kan gemetar itu ngeluarinnya. Susah kan. Tetapi kesusahan ini nantinya di akhirat akan mendapat pahala, bukan siksa. Ini contoh. Apalagi kesusahan yang nanti di akhirat kita akan mendapat pahala, mendapat ganjaran yang baik. Puasa kan susah. Antum bertahan dalam kelaparan, dahaga, haus, di mana melihat anak kita makan es krim, melihat anak kita makan bakso, kita ngiler juga kan, apalagi makan bakso pakai teh manis dingin kan, top banget, pas sudah, atau es jeruk kan, pas banget. Kita puasa kan susah itu, ribet itu, berat itu. Namun keberatan, kesusahan, keribetan ini akan diganjar, akan diberikan pahala. Contohnya lagi apa? Jihad suatu kesulitan, jihad suatu kesusahan. Kita berperang yang dimana kita lebih dekat dengan pintu kematian. Namun nanti ganjarannya pahala yang luar biasa, pahala yang dikatakan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu paling kan. Ini kesusahan yang nantinya di akhir sana akan diberi pahala. Atau misalnya cari nafkah kan susah. Antum pergi keluar rumah jam 7, pulang lagi ke dalam rumah jam 7 pagi, keluar rumah, pulang sampai rumah jam 7 malam. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Demi apa? Demi memberi makan anak, istri, sehingga anak dan istri bisa hidup. Mereka hidup dalam aman, tidak terkena matahari kalau tidak terkena panas matahari dalam kesiangan, dan tidak kedinginan dalam kegelapan malam. Tidak kebasahan juga dalam mereka. Kan kita cari nafkah kan untuk mereka. Ini kan susah ya. Susah. Tetapi nanti di akhirat sana ada balasan terhadapnya. Ada pahala di balik itu. Nah, ini kesulitan yang di akhirnya adalah kebahagiaan. Ini adalah kesulitan yang di akhirnya adalah kebahagiaan. Di akhirnya adalah apa? Makanya para ibu-ibu, para anak-anak, ya,
harus dipahami bahwa suami itu ketika mereka keluar rumah itu mereka cari uang, mereka cari nafkah itu bukan untuk mereka. Mereka banting tulang, mereka menitikkan keringat, terkadang dimarahi oleh bosnya, terkadang dibentak oleh pimpinannya, terkadang stres karena dikejar oleh beban-beban pekerjaan. Yang mereka lakukan itu bukan untuk kesenangan mereka. Yang dilakukan para suami, mereka rela menerima ocehan, mereka rela menerima marahan dari atasan, mereka rela dan bertahan dalam tekanan-tekanan itu sehingga ibu-ibu ini, istri mereka ini dan anak-anak mereka ini bisa hidup dengan nyaman. Bisa hidup dalam rumah yang baik, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Makanya ibu-ibu juga harus tahu berterima kasih. Ibu-ibu juga harus tahu cara bagaimana membalas kebaikan suami. Nah, cara membalas kebaikan suami gimana? Salah satunya, jangan uangnya dipakai ke tempat yang tidak benar. Jangan dipakai ke hal-hal yang tidak penting. Suaminya mati-matian kerja, istrinya mati-matian juga ngabisin uang. Ikut arisan kanan, ikut arisan kiri. Ikut pertemuan ibu-ibu kanan, ikut pertemuan kiri yang tidak ada manfaatnya. Selain membahas kekurangan orang lain, selain menggibahin orang lain, kan jadinya cuma buang-buang uang saja. Begitu juga suami mati-matian cari kerja, banting tulang, keringat berluluhan, dimarahi atasan, ditekan dengan beban pekerjaan, lalu sang istri dengan enaknya misalnya beli tas baru, beli sepatu baru, padahal sepatunya masih bagus, tasnya masih bagus, beli tas baru, beli sepatu baru, beli make up baru, make upnya yang lama masih ada. Baru 2 kali dipakai, udah tidak bagus. Mestinya dari awal dicek dulu, ini bagus tidak untuk saya. Hanya karena ada make up merek baru, mau beli cincin, beli hal-hal yang tidak. Ini tidak menggunakan hasil yang dicari suami dengan tepat. Ini jadi harus tepat. Sang istri itu juga ketika dari suami itu mencari rezeki, sang istri harus pintar menatapnya. Biar keringat yang dijatuhkan sang suami, makian dan tekanan yang ditahan dan diterima oleh suami itu terbalaskan. Itu satu. Nah, ini kesulitan-kesulitan dalam hidup, keberatan-keberatan hidup, yang nantinya di akhir sana kita. Namun bagaimana dengan keberatan dan kesulitan dalam hidup yang nantinya di akhir sana justru dapat siksaan? Itu kan celaka, Bang. Kalaulah di sininya dia senang-senang, namun di akhiratnya dia disiksa. Itu kalau kita tidak mengatakan masih lebih baik, karena tidak ada kebaikan dalam siksaan, dalam kemaksiatan, tidak ada kebaikan. Tetapi itu tidak lebih buruk daripada yang sudah di dunianya sakit, sudahlah di dunianya susah, sudahlah di dunianya sekarat, di akhiratnya juga itu seperti sudahlah jatuh tertimpa tangga. Sudahlah jatuh tertimpa tangga. Makanya dikatakan wa ma'aksarul masyaqqata bara'aha al-iqam. Kerugian apa yang lebih buruk? Kerugian apa? Dikatakan betapa meruginya. Betapa meruginya kesulitan yang ada di dunia sekarang, di mana nanti di akhirat akan mendapat siksa. Dan sebaliknya pula, tadi kita contohkan di dunianya dia bersusah-susah, nanti di akhiratnya dia dapat pahala. Nah, tetapi ada yang di dunianya
Dia senang, di dunianya dia nyaman, di dunianya dia tenang, di dunianya dia tenang, dan di akhiratnya dia dapat pahala juga. Di akhiratnya dia juga dapat pahala. Dikatakan wa arbahat da'ata ma'aha al-amanu minan. Dan betapa beruntungnya ketenangan dan kemudahan yang dengannya adalah keterjagaan. Contohnya misalnya gimana? Contohnya kita lagi duduk, misalnya kita ini lagi kajian, diniatkan pahalanya ini dalam kajian ini aku niatkan untuk Ummul Banin. Pahala ini aku niatkan untuk Hazrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya aku niatkan untuk Hazrat Zahra sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah ini kan nyaman, kita tentram, enak dengar si Yusuf lagi ngoceh, kita dengerin. Apalagi kalau antum sambil tiduran, kayak ada orang yang kita pukul. Kan siapa tahu, kita tidak tahu antum lagi tidur kan di sana, lagi ngapain. Anda kuliah kalau lagi mau tidur kan seperti ada yang mau dinabubuhin antum. Nah, sudahlah nyaman mau tidur. Ada Yusuf juga yang ngoceh dinabubuhin antum. Kurang tenang apa lagi, sudah lagi. Dinabubuhin, di akhiratnya lagi dapat pahala. Karena apa? Karena diniatkan Tuhan atau diniatkan untuk Hazrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diniatkan untuk hubungan. Nah, dari sini mungkin sebagian dari kita akan loh, kalau gitu kita tidak boleh dong menghormati dan memuliakan pemimpin. Oh ya, kita tidak mengatakan. Yang kita katakan adalah tidak memuliakan dengan cara yang berbeda. Kita awalan bukan hanya bagi pemimpin, bahkan terhadap sesama juga kita harus memuliakan, harus saling memuliakan. Kalau ada saudara kita, ikhwan kita, mukminat, kita harus memuliakan. Cara memuliakan mukmin itu bagaimana? Tidak membuka aibnya, menjaga martabatnya, menutupi kekurangan. Kalau kita melihat dia tergelincir dan melakukan suatu kesalahan, tidak dibesar-besarkan dan kita berusaha untuk menutup mata. Cara memuliakan mukmin bagaimana? Sebelum dia mengatakan kalau dia butuh, sebelum dia mengatakan kalau dia hutang, sebelum dia mengatakan kalau dia butuh pinjaman, sebelum dia mengatakan kalau dia butuh uang, kalau kita mampu kita pinjami, kalau kita mampu kita kasih, kalau kita mampu kita bantu. Sebelum jangan nunggu nanti Yusuf datang ke Pak Ali, saya ini udah 2 hari tidak makan, baru Pak Alinya datang, oh ya saya udah ini 1 bulan. Itu baik, itu hal baik, itu benar-benar. Tetapi jangan nunggu Yusufnya datang bilang saya sudah tidak. Sesama mukmin kita harus saling memuliakan. Lalu cara memuliakan mukmin yang lain, cara lain untuk memuliakan mukmin, cara lain memuliakan mukmin, menyematkan nama-nama mereka dalam doa, menyematkan nama mereka dalam munajat, memohon kepada Allah ampunan atas, memohon kepada Allah semoga pintu rezeki mereka dibuka, memohon kepada Allah semoga ikatan kehidupan mereka itu dilepaskan. Memohon kepada Allah sehingga kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Jadi hasanatnya itu, kebaikannya itu baik di dunia dan juga baik ya. Jadi senang di dunia dan juga senang di akhirat. Dan begitu juga mukminah. Kita menghormati mukminat. Bagaimana menghormati mukminat? Menghormati mukminat tidak tidak menisbatkan sesuatu yang buruk kepada wanita-wanita Syiah. Tidak melecehkan wanita-wanita Syiah. Ini salah satu cara kita menghormati wanita-wanita Syiah. Karena dengan kita menghormati Syiah, sebetulnya kita juga sedang memuliakan, sedang menghormati, dan sedang menjaga martabat agama Islam.
Dan begitu juga kepada pemimpin. Kita juga harus menjaga martabat dan kehormatan pemimpin kita. Namun bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan pemimpin? Yani taat. Bukan dengan tunduk-tunduk begini, nyembah-nyembah kaki, berlari-lari mengejarnya. Ya, taat dengan pemimpin. Ketika pemimpin mengatakan begini, kita katakan sam'an wa ta'at. Ketika pemimpin mengatakan jangan begini, kita mengatakan sam'an wa ta'at. Ini cara kita memuliakan. Tidak menjatuhkan pemimpin kita. Bagaimana cara kita? Bagaimana maksudnya tidak menjatuhkan pemimpin? Yakni dengan cara pemimpin ngomong A, kita ngomong B. Pemimpin ngomong A, kita mengkritiknya. Pemimpin ngomong B, kita sibuk mencari kelemahannya. Jangan. Kalau ada kelemahannya disampaikan. Tapi jangan dicari-cari kelemahan. Sebagaimana misalnya ada kisah dari Syahid Qasim Sulaiman. Bisa dipisahkan pada waktu itu beliau bersama dengan pasukannya sedang mengejar seorang bandar mafia, bandar besar, mafia besar. Sudah bertahun-tahun dikejar, tidak dapat. Satu kali mereka menyusun siasat, satu kali mereka menyusun strategi. Gimana caranya? Mungkin aja. Kita undang dia dalam suatu pertemuan, dan kita tangkap. Makanya diundanglah si mafia besar, si bandar besar ini, diundang dalam suatu pertemuan. Ketika masuk dalam pertemuan itu, lalu ditangkap. Dan berhasil ditangkap, lalu Syahid Qasim Sulaiman ini langsung bertugas menghadap Rahbar Aziz Muazzam Sayyid Ali Khamenei Hafizahullah, lalu menyampaikan bahwa Rahbar, Jodoh, kami telah berhasil menangkap si fulan yang sudah dikejar bertahun-tahun dan kami sudah berhasil. Dan Rahbar, aku sudah tanya, gimana caranya kamu nangkap? Ceritain ya, kami undang dia karena kami susah nangkap dia, akhirnya kami undang dia. Pada saat dia datang kami tangkap. Langsung pada saat itu Rahbar mengatakan, ini bukan perbuatan mukmin. Ketika kalian mengundang seseorang dan dia datang, maka kalian harus menjaganya. Keamanan dia itu ada di tangan kalian. Jangan sampai kalian berkhianat. Kalian sudah mengundang lalu justru ditangkap di situ. Lepaskan sekarang. Langsung tanpa tanda tanya, langsung ditelepon anggotanya yang di daerah sana, di daerah bagian Bandar Abbas sana itu ditelepon, dibilang lepaskan si fulan sekarang juga. Langsung dilepaskan. Nah setelah ngomong itu baru ya Rahbar, wahai Rahbar, wahai kalau boleh bertanya. Afwan. Rahbar belum kasih tahu alasannya. Rahbar cuma bilang ini tidak benar, lepaskan dia sekarang. Langsung ditelepon, disuruh lepaskan, habis itu ditutup. Baru setelah itu bertanya, ya Rahbar kalau bolehnya, baik kami kalau bolehnya, kenapa harus dilepaskan? Lalu Rahbar mengatakan karena ketika kalian mengundang dia, maka keamanannya itu ada di tangan kalian. Dan jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Kalian sudah mengundang dia, tidak boleh ditangkap. Itu namanya berkhianat. Kalian sudah mengundang dia, maka kalian harus menjamin keselamatannya. Bukan justru ditangkap. Oh, begitu. Ya, baik. Nah, jadi, jangan nanya dulu. Laksanakan dulu. Laksanakan. Kalau sudah, baru tanya kenapa. Misalnya, imam bilang, Yusuf, masuk kamu ke dalam api. Jangan tanya, imam, kenapa masuk ke dalam api? Jangan. Masuk dulu ke dalam api. Imam tanya, Yusuf, masuk api. Masuk dulu. Setelah masuk, terbakar misalnya, terbakar, gosok. Lah, udah kan? Nah, lalu, ya, kalau boleh. Nah, tadi kenapa saya masuk? Kenapa kamu suruh saya masuk? Dilaksanakan dulu, baru kalau mau nanya, silahkan. Jangan ditanya dulu, imam, kenapa saya masuk api? Imam bilang, kamu ini berarti tidak taat. Masuk dulu. Nanti kalau mau tanya, belakangan. Nah, itu salah satu. Jadi,
cara menghormati itu ada metodenya. Kemudian juga metode yang mereka lakukan ini kenapa mengatakan hal ini tidak benar. Ada kisah satu ketika dulu kita Imam Khomeini selesai mengajar, para santri, para talabe itu suka ngikuti di belakang, gitu kayak anak ayam. Lalu Imam Khomeini bisa siru nengok ke belakang. Dari ini kalian punya urusan sama saya, kok ngikuti saya ini, kalian punya urusan sama saya. Terus mereka bilang, enggak Imam, orang mau ngikuti aja. Bilang sana-sana kalian, kayak enggak punya kerjaan. Ngapain ngikuti sana? Urusi pekerjaan kalian, ya belajar kayak sana, ya mutolaah, ya berdiskusi, ya menahkik, istilahnya membuat makalah kayak apa rasanya, kayak anda ada kerjaan ngikuti saya sampai. Ini juga salah satu metode yang jadi ngikuti ulama kayak anak ayam, kayak anda punya pekerjaan. Kalau punya persoalan tanya, Ustaz, saya punya persoalan nih. Silakan ayo sambil jalan, tidak apa-apa. Jangan ngikuti ustadznya sampai ke rumah kayak anda. Itu. Begitu juga misalnya kita di Indonesia ada ustadz besar misalnya kan, terus ustadznya mau pulang diekorin. Ini tidak benar. Kalau ada pertanyaan sampaikan, Ustaz, anak punya soal. Oh iya, gini. Udah selesai kita pulang. Ustadznya juga punya urusan, kamu juga punya urusan. Kamu kayak pekerjaan. Misalnya diriwayatkan juga dari Imam Shadiq alaihissalam dikatakan suatu ketika Amirul Mukminin alaihissalam lagi naik kuda. Lalu masyarakat berbondong-bondong gitu ngikuti dari belakang. Terus Amirul Mukminin alaihissalam nengok ke belakang itu, banyak orang ini di belakang banyak. Dia bilang, ngapain kalian nih? Mau ngikuti kan? Kamu Imam Ali alaihissalam bilang apa? Insarifu sana kalian, ngapain kalian ngikuti? Sesungguhnya Imam Ali alaihissalam mengatakan sesungguhnya di dalam inna masyal masyi, sesungguhnya berjalannya orang-orang yang berjalan itu adalah mafsadah, itu adalah keburukan bagi orang yang naik kendaraan. Jadi maksudnya kalian ngikuti saya naik kuda nih, terus kalian ngikuti dari belakang. Nah, kalian ngikuti dari belakang ini berjalan kaki, ini membuat saya susah. Ini membuat kecelakaan bagi saya, ini membuat derita bagi saya. Ngapain udah sana kalian nih kayak enggak punya kerjaan saja. Jadi ini cara mentazim dan ini cara memuliakan yang begitu. Kalau memuliakan, muliakan dengan benar. Gimana tadi cara memuliakan? Takwa, ahsan. Terus gimana lagi cara memuliakan? Ahsan, Bu Agustiani. Terus gimana lagi cara memuliakan yang benar tadi kita sampaikan? Dengan mentaati. Mentaati, ahsan. Mentaati pemimpinnya ngomong apa diikuti. Itu cara menghormati yang benar. Pemimpinnya ngomong A dulu, nanti kalau mau nanya belakangan. A dulu. Pemimpinnya bilang masuk api dulu, nanti tanya kenapa saya disuruh. Ini cara memuliakan yang benar, bukan ngikuti dari belakang, ngekor dari. Kenapa? Karena sudah kalian susah, kita susah ngikuti, capek jalan apa semua, sudah nggak di dunianya susah. Satu, pemimpinnya juga tidak dapat manfaat. Dua, yang ketiga, di akhiratnya juga kita mendapat. Pertanyaan, kenapa pemimpinnya tidak mendapatkan manfaat dari? Bukannya pemimpinnya justru senang ketika dihormati, pemimpinnya kan justru senang. Kita bilang, itu. Ketika dia senang, ketika pemimpinnya senang itu justru mencelakai si pemimpin. Yakni si pemimpinnya bisa takabur, bisa terkepala, bisa bisa ternyata saya ini hebat banget kan gitu. Atau seorang ustaz diikuti 10-20 orang dari belakang, ustaznya nengok ke belakang, wah banyak juga pengikut saya ini, 20 orang ikuti saya jalan, akhirnya jadi besar kepala.
Di atas langit istilahnya kalau kita patah kita bilang di atas langit masih ada langit. Ini baru diikuti 20 orang sudah besar kepala. Gimana kalau diikuti 100 orang? Oh ya 100 orang juga bilang, wah saya sudah diikuti 100 orang. Kamu baru diikuti 100 orang, gimana yang 1000? Dan seterusnya. Ya ini kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu ini bukan siapa-siapa. Tidak usah besar kepala terus baru diikuti 10-20 orang. Terus sudah mengatakan saya lah yang paling baik. Jadi si pemimpinnya juga bisa celaka dengan penghormatan kita yang keliru tadi, dengan penghormatan kita yang salah tadi, itu bisa membuat si pemimpinnya maupun si ustadznya maupun si ulamanya bisa masuk neraka. Dan itu tidak baik. Ini hikmah yang kita bisa gali di hikmah yang ketiga. Insya Allah minggu depan itu hikmah yang ke-38. Saya akhiri bila ada hikmahnya. Assalamualaikum.